Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, apa kabar kalian semua? Saya berharap pemirsa dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Dan kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata yang terjadi baru-baru saja di tahun 2022. Kisah nyata villa pembawa kematian. Dan sebelum saya bercerita, saya akan memberikan satu persatu peran dalam kisah nyata ini dengan nama-nama yang sudah saya samarkan dan tempat juga saya samarkan. Dan yang pertama, Bu Anti. Kedua, Bu Sarah. Ketiga, Pak Soleh. Keempat, Pak Holik. Dan di sini juga saya akan menyamarkan status pekerjaan mereka semua yang ada di toko ini. Bu Anti ini sebagai pekerja sosial. Bu Sarah ini rekanan dari Bu Anti. Bu Sarah ini sebagai asistennya Bu Anti. Sarah juga pekerja sosial. Dan Pak Soleh ini bekerja sebagai instansi pemerintahan. Pak Holik juga bekerja sebagai instansi pemerintahan. Di sini saya tidak menyebutkan instansi mana ya, pemirsa. Dan kisah nyata villa pembawa kematian dimulai. Dan di suatu hari, perusahaan Pak Soleh mengadakan catering kantor. Jadi kawan-kawan, saya akan menjelaskan gathering ini ya. Apa itu gathering? Gathering itu adalah acara kantor yang diadakan perusahaan untuk mempererat hubungan antara karyawan, untuk mempererat hubungan kerja, meningkatkan semangat kerja. Dan gathering ini diadakan setiap setahun sekali, dan kantornya Pak Soleh ini mengadakanlah gathering. Diadakanlah di villa, dan saya tidak akan menyebutkan nama villa tersebut. Villa tersebut berada di wilayah Bogor. Di suatu pagi, Bu Anti dan Bu Sarah mendatangi kantor Pak Soleh. Bu Anti datang ke kantor Pak Soleh sedang ingin mengambil data-data di kantor Pak Soleh. Pak Soleh berkata, "Hai Bu Anti." Pak Soleh, apa kabar Pak Soleh?" "Baik Bu Anti." Pak Soleh berkata, "Bu Anti datang dengan siapa?" "Oh ini teman aku, kerja sosial juga, namanya Sarah." "Kenalin Pak Soleh." Akhirnya Pak Soleh berkenalan dengan Bu Sarah. Pak Soleh berkata, "Bu Anti, kantor saya ingin mengadakan gathering. Bu Anti dengan Bu Sarah mau ikut?" "Loh, emang saya boleh orang luar ngikut?" "Boleh kok Bu. Toh Ibu Anti kan sudah banyak membantu kantor kami." "Gak apa-apa kok Bu. Itu ajak sekalian rekannya Ibu Anti tuh. Siapa namanya, Bu Sarah ya?" "Iya. Nanti biar saya konfirmasi ke atasan kalau Bu Anti dan rekannya Bu Sarah mau ikut gathering kantor kita. Gampang kok Bu, nanti biar saya kirim data-data Bu Anti untuk mengikuti gathering di kantor saya." Bu Anti berkata, "Hari apa Pak gatheringnya?" "Mungkin Jumat nanti Bu. Jumat kita berangkat, Sabtu kita di sana, dan Minggu pagi kita udah balik lagi ke kantor." "Oh yaudah, saya bisa kok Pak." Bu Sarah bisa?" "Oh bisa Bu, aku ikut gak apa-apa kok." Akhirnya Pak Holik berpapasan dengan mereka. Ada Pak Holik, tanya Bu Anti.
"Hai Bu Anti, dari jam berapa tadi di sini?" Bu Anti berkata, "Baru aja Pak." Pak Soleh bilang, "Pak Olik, tolong dong, ini Bu Anti sama Bu Sarah ini dicantumkan nama-namanya untuk ikut gathering kantor kita." "Oh, Bu Anti sama rekannya mau ikut?" "Iya Pak," kata Bu Anti. "Ya udah nanti saya tulisin ya nama Bu Anti sama rekannya ini." Pak Soleh bilang, "Iya dimasukin aja Pak Holik, nanti biar nanti Pak Holik konfirmasi ke atasan ya." "Oke siap Pak." Dan akhirnya kantor Pak Soleh mengadakan gathering di hari Jumat. Sehabis sholat Jumat, semua orang-orang kantor Pak Soleh sudah siap-siap dan ingin berangkat menuju arah Bogor Puncak, dan diwarnai dengan kegembiraan mereka semua. Bu Anti, Bu Sarah, semua rekan-rekan di sana sangat gembira. Semua orang kantor Pak Soleh sudah menaiki bus. Mereka sangat terdengar gembira sekali dan bercengkrama, bernyanyi dalam bus tersebut. Bu Anti dan Bu Sarah duduk di kursi yang sama. Karena jalan ke arah puncak begitu macet, mereka semua orang kantor Pak Soleh sampai di Bogor Puncak jam 6 sore menjelang maghrib. Sampailah mereka di villa tersebut. Semua orang kantor Pak Soleh sudah menempatkan kamarnya masing-masing. Satu kamar ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Dan Bu Anti, Bu Sarah kebetulan dapat satu kamar itu bertiga. Jadi Bu Sarah, Bu Anti, dan orang kantor Pak Soleh. Kebetulan perempuan semua di dalam kamarnya Bu Anti, Bu Sarah. Maghrib telah tiba. Jadi semua orang-orang kantor Pak Soleh itu mereka ada yang berberes kamarnya, menempatkan barang-barang mereka. Dan ada juga yang sudah sholat maghrib. Waktu bergulir, maghrib telah selesai, isya telah selesai. Mereka bercengkrama, ada yang bercengkrama, ada yang bermain gitar, ada yang bersandar gurau, ada yang sudah tertidur karena acaranya itu dimulai pagi-pagi hari Sabtu. Dan mereka sampai hari Jumat tuh, Jumat malam tuh. Jadi acaranya itu nanti Sabtu pagi mungkin dimulai. Jadi mereka udah ada yang istirahat dan semuanya di dalam villa tersebut. Jam 9 telah tiba. Bu Anti, Bu Sarah, dan rekannya satu kamar sedang bercengkrama, ngobrol alor ngidul kesana kesini. Akhirnya Bu Anti berkata kepada Bu Sarah, "Bu Sarah, aku mau buang air kecil dulu ya. Kamar mandinya di mana sih?" "Oh, ada di pojok Bu Anti. Tadi aku kesana kok," kata rekannya Bu Sarah tuh, yang Bu Anti tuh yang satu. Tapi ini yang jawab ini bukan Bu Sarah, karena Bu Sarah nih nggak ngikut nih ke belum kamar mandi nih. Jadi orang kantor Pak Soleh tuh yang rekan perempuan itu, yang satu kamar di Bu Anti itu. Akhirnya ditunjukin ada di belakang gitu. Akhirnya Bu Anti berjalanlah menuju kamar mandi tersebut. Dan apa yang terjadi? Inilah villa pembawa kematian. Ketika Bu Anti membuka pintu kamar mandi, Bu Anti melihat seekor ular besar. Dan seketika itu semua orang berhamburan keluar di kamar itu melihat teriakan Bu Anti. "Wow, ada apa? Ada apa? Ada apa? Itu terdengar di kamar mandi, di kamar mandi. Coba lihat siapa yang berteriak." Dan akhirnya mereka
melihat Bu Anti sudah tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Dan akhirnya Pak Soleh datang. Siapa yang teriak-teriak? Ini loh Pak, ini Bu Anti Pak. Ini Pak yang pekerja sosial itu loh Pak. Astagfirullahaladzim, ada apa ya? Ada apa ya? Akhirnya Pak Soleh menyadarkan Bu Anti. Bu Anti sadar Bu Anti. Akhirnya Bu Anti tersadar. Dan Pak Soleh berkata, coba angkat dulu sebentar, keluar dari kamar mandi. Akhirnya mereka semua di situ pada mengangkat Bu Anti keluar dari kamar mandi dan disadarkan itu. Bu Anti disadarkan akhirnya tuh. Dan tiba-tiba ketika Bu Anti sadar, Bu Anti teriak lagi. Wah, Pak, ada ular Pak, ada ular Pak. Mereka semua tidak melihat ular itu. Aneh kan? Akhirnya coba panggil rekannya Bu Anti tuh, namanya siapa ya? Bu Sarah, panggil Bu Sarah. Akhirnya Bu Sarah dipanggil tuh. Ketika Bu Sarah datang menghampiri Bu Anti, loh, ada apa Pak Soleh? Kok bisa sampai kayak gini? Yang saya tahu tadi di kamar mandi. Saya juga nggak tahu nih. Tiba-tiba dia teriak-teriak di sini. Katanya ngelihat ular gitu katanya. Dan akhirnya Bu Anti sadar kembali. Ketika matanya terbuka, Bu Anti teriak-teriak lagi. Dan apa yang terjadi? Rekannya Sarah pun melihat ular dan berteriak keduanya. Oh, apa yang terjadi? Sarah dan Bu Anti kemasukan jin. Keduanya berteriak-teriak histeris. Dan sampai orang kantor semua Pak Soleh merinding ketakutan. Oh Pak, ada apa ini Pak? Kok bisa jadi begini ya Pak ya? Aduh, kenapa nih Pak? Pak, panggil orang pintar Pak. Iya, kamu cari keluar. Cari orang pintar. Coba kamu cari ini yang jaga villa ini. Minta bantuan ke mereka, cepat. Akhirnya Pak Holik lah yang mencari orang pintar itu. Dan dia bertanya kepada penjaga villa tersebut. Pak, ini 2 orang kantor saya kemasukan setan Pak. Penjaga villa berkata, loh kok bisa Pak? Ya saya juga gak tahu. Coba Pak cari Pak. Yo, oke saya cari, kata penjaga villa tersebut. Akhirnya datanglah seorang penjaga villa dengan kiai. Datanglah seorang kiai itu menemui si Anti dan Bu Sarah. Bu Anti dipegang keningnya oleh Pak Kiai. Apa yang terjadi? Bu Anti teriak-teriak. Bu Sarah teriak-teriak. Dan Pak Kiai berkata, tolong dipegang dulu Bu Sarah, saya akan menangani Bu Anti. Pegang erat-erat ya. Pak Kiai berkata seperti itu. Ketika Pak Kiai mengobati Bu Anti, dan apa yang terjadi? Teriakannya mengerikan, berubah teriakannya seperti kuntilanak. Akhirnya Bu Anti bisa disadarkan oleh Kiai. Dan Bu Sarah pun juga diobati oleh Pak Kiai dan sadarkan diri. Setelah sadarkan diri Bu Anti dan Bu Sarah, mereka dibawa ke kamarnya masing-masing. Tapi kondisi Bu Anti sangat mengenaskan. Dia tidak mau bicara. Dia cuma bisa berbicara, ada ular tadi, ada ular, selalu mengatakan ular terus di perkataannya itu. Di sini kondisi Bu Anti sudah sangat lemas, tapi Bu Sarah lumayan masih nggak terpengaruh oleh penglihatan di situ. Tapi anehnya itu teman-teman kantornya Pak Soleh nggak ada yang ngelihat ular sedikit pun di situ. Jadi yang bisa ngelihat itu cuma Bu Anti dan Bu Sarah. Kan aneh ya. Saya juga aneh tuh di situ tuh.
Dan akhirnya Bu Sarah sudah membaik, tapi kondisi Bu Anti semakin lemas. Dan akhirnya Pak Soli konfirmasi dengan Pak Holik. Pak Holik, gimana nih? Ini keadaannya Bu Anti kayaknya nggak bagus untuk saat ini. Gimana kalau misalkan Bu Anti dan Bu Sarah kita pulangkan saja? Loh, iya juga sih. Ya gimana ya caranya? Yaudah, saya nggak apa-apa, saya nggak ikut catering ini. Saya akan mengantarkan Bu Anti dan Bu Sarah balik ke rumah. Karena tadi Pak Kiai bilang ya udah lebih baik kalau bisa Bu Anti sama Bu Sarah itu dibalikin ke rumah aja gitu. Ya udah, akhirnya Pak Holik dan Pak Soleh sepakat kalau Pak Holik akan mengantarkan Bu Anti dan Bu Sarah balik ke Jakarta. Akhirnya Pak Holik bilang ke Pak Soleh, Pak Soleh gimana, saya minta bantuan satu orang laki-laki lagi untuk mengantari Bu Anti dan Bu Sarah dalam mobil, biar nanti saya ada yang megangin kalau kenapa-napa. Oh iya, nanti panggil aja si Arman ya untuk ngebantu. Oke, siap Pak. Dan akhirnya Bu Anti, Bu Sarah, Pak Holik dan Arman menuju Jakarta. Jadi seperti ini ya pemirsa ya. Jadi itu Pak Soleh, Pak Holik itu ada beberapa rekannya itu yang membawa mobil. Jadi tuh sebagian kantornya itu ada yang bawa mobil, ada beberapa, dan sebagiannya itu naik bis semuanya gitu. Jadi kenapa dia bisa Bu Sarah dan Bu Anti ini bisa diantar ke Jakarta lagi? Dan ini menggunakan salah satu mobil dari orang kantor Pak Soleh. Jadi mereka bisa dianterin pakai mobil orang kantor itu sampai Jakarta. Jadi begitu pemirsa. Di sini dalam perjalanan itu Bu Anti udah dia tidur aja. Karena kan posisinya udah malam ya. Kejadiannya itu sekitar jam 9, selesai jam 12. Jam 12 akhirnya sampailah Jakarta. Sekitar jam 12 lah ya, kayak jam 12 lewat, mungkin jam 1 kali ya. Akhirnya sampailah di Jakarta, dianterin dulu ini Bu Antinya ke keluarganya. Habis dianterin ke keluarganya, Pak Holik bilang sama keluarganya Bu Anti, ini tadi terjadi sesuatu di villa. Bu Anti kemasukan dikarenakan kondisi Bu Anti udah gak memungkinkan. Karena di sana dia teriak-teriak terus, lihat ular. Akhirnya cara belum selesai, malam ini juga Bu Anti kembalikan ke rumah karena dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Dan Pak Holik bilang, tapi gak usah khawatir, Bu Anti sekarang sudah baik-baik aja. Akhirnya selesai sudah, Bu Anti sudah diantarkan, Bu Sarah diantarkan, dan Pak Holik kembali ke arah Villa Bogor. Dia berbicara pada Arman, Man, kayaknya kita bisa lagi nih kalau misalkan kita balik ke puncak lagi. Oke, kalau begitu Pak, kita lanjut ke puncak lagi. Akhirnya Pak Holik dan Arman baliklah ke puncak mengikuti gathering di kantornya Pak Soleh. Waktu berlalu dan orang-orang kantor Pak Soleh sudah balik ke Jakarta dan sudah beraktivitas seperti semula di hari Senin. Dan orang-orang kantor Pak Soleh berkata, "Hai Pak Soleh, Pak Holik, gimana kabarnya Bu Anti dan rekannya itu? Apakah sudah membaik? Mungkin saya besok, kalau nggak besok hari ini saya akan berkunjung ke tempatnya Bu Anti dan Bu Sarah. Saya ingin melihat keadaannya seperti apa." Sekarang kita kembali ke rumahnya Bu Anti. Dan ternyata Bu Anti keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Dan di rumah Bu Anti sedang banyak orang, entah ada apa. Dan ternyata Bu Anti masih kesurupan jin dan berkelanjutan. Bu Anti berteriak-teriak, wah.
Sangat menyedihkan dengan keadaan Bu Anti seperti itu. Bu Anti berteriak, "Ular, ada ular, ada ular, ada ular, ada ular!" Dan berteriak sekencang-kencangnya Bu Anti. Teriakan yang sama seperti di villa. Dan akhirnya Bu Anti pun sadar sudah dirasuki setan dan jin. Tapi Bu Anti tidak mau makan, tidak mau bicara, dan hanya terdiam. Dan di suatu malam, ketika anaknya membangunkan Bu Anti, Bu, ternyata Bu Anti telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga arwah Bu Yanti diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Amin, amin ya Allah. Dan kita kembali ke Bu Sarah. Bu Sarah sekarang keadaannya sudah membaik dan tidak terjadi sesuatu apapun di dirinya Bu Sarah. Jadi pemirsa, itulah kisah nyata villa membawa kematian. Hai pemirsa, apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa pemirsa, jangan tinggalkan sholat, karena sholat menjauhkan perbuatan keji dan munkar. Sebelum dan sudah, saya ingin mengucapkan pada pemirsa, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang agak berbelit di cerita ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Kita tunggu di cerita selanjutnya, kisah nyata misteri. Dan saya berharap pemirsa yang mendengarkan cerita ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosanya, beri kenikmatan dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita nyata berikutnya.